Bayangkan, di tengah malam Jakarta 1 Oktober 1965, dalam hitungan jam negara ini berubah. Tentara bergerak, radio nasional dikuasai, dan sebuah nama muncul dalam sejarah Indonesia. Tapi sebenarnya apa yang benar-benar terjadi pada malam itu? Gerakan 30 September atau G30S menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini menyebabkan terbunuhnya 6 jenderal dan 1 perwira TNI dan memicu perubahan politik besar yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Soekarno dan membuka jalan bagi naiknya Soeharto. Yang selalu gemilang. Namun hingga hari ini, siapa dalang sebenarnya masih menjadi perdebatan. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia sedang berada dalam situasi politik yang sangat tegang. Presiden Soekarno mencoba menjaga keseimbangan kekuatan antara 3 kelompok besar, nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini dikenal sebagai Nasakom. Pada saat yang sama, Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun perkembangan ini membuat sebagian kalangan militer merasa khawatir akan pengaruh komunis yang semakin kuat. Ketegangan antara militer dan PKI pun semakin meningkat. 30 September malam 1965 menjadi titik awal peristiwa besar ini terjadi. Sekelompok pasukan militer bergerak menuju rumah para jenderal angkatan darat di Jakarta. Mereka diculik dari rumah masing-masing dan dibawa ke sebuah tempat bernama Lubang Buaya. Di tempat inilah para jenderal tersebut dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua atau yang kita kenal Lubang Buaya. Pagi hari 1 Oktober 1965, sebuah pengumuman mengejutkan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia. Kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September mengklaim bahwa mereka telah menggagalkan rencana kudeta yang dilakukan Dewan Jenderal terhadap Presiden Soekarno. Mereka juga menyatakan telah mengambil alih kekuasaan untuk menyelamatkan revolusi Indonesia. Namun, situasi di lapangan berubah sangat cepat. Pada saat para jenderal diculik, salah satu perwira tinggi yang tidak menjadi target ialah Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Soeharto dengan cepat mengambil kendali atas pasukan angkatan darat. Telah mengambil komando dan pimpinan sementara angkatan darat. Dalam waktu singkat, dia berhasil menguasai kembali Jakarta, mengambil alih stasiun radio, dan mengendalikan pasukan militer. Gerakan 30 September akhirnya berhasil dipadamkan hanya dalam hitungan hari. Setelah peristiwa tersebut, pemerintah menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai dalang utama. Akibatnya terjadi gelombang penangkapan dan kekerasan besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Secara politik, peristiwa ini juga mengubah arah sejarah negara. Kekuasaan Soekarno perlahan melemah hingga akhirnya digantikan oleh Soeharto
yang memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dalam era Orde Baru. Hingga hari ini, gerakan 30 September masih menjadi topik yang penuh kontroversi. Banyak dokumen dan penelitian terus mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Namun hingga sekarang sejarahnya masih menyimpan banyak misteri. Peristiwa gerakan 30 September bukan hanya sebuah tragedi. Ia adalah titik balik besar dalam sejarah Indonesia yang mengubah arah politik, militer, dan kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Dan mungkin kita masih belum mengetahui seluruh kebenaran dari malam paling gelap dalam sejarah Indonesia itu.